Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Larasati dan rekan saya Gema Azanova. Nah, di dalam materi kali ini kami akan membuat sebuah rancangan di mana rancangan tersebut berbentuk rancangan seminar yang berjudul Pola Pengasuhan dalam Keluarga. Nah, langsung saja kepada latar belakang seminar ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan materi dari kegiatan seminar dengan tema pola pengasuh dalam keluarga. Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Sekarang ini telah banyak orang tua yang menerapkan beberapa pola asuh yang berbeda-beda kepada anak mereka, mulai dari disiplin hingga memanjakan anaknya. Namun di balik itu semua, pola asuh sangat penting dalam pembentukan sikap dan perilaku anak tersebut. Pola pengasuhan dilakukan dari anak berusia 0 sampai anak menjadi dewasa. Nah, mengasuh anak merupakan tugas orang tua dalam sebuah keluarga yang berada di lingkungan masyarakat. Di dalam keluarga merupakan tempat utama di mana anak berkembang dan dibesarkan oleh orang tua hingga menjadi pribadi yang dewasa dan mandiri. Menurut pandangan masyarakat pada umumnya, sebuah keluarga itu adalah yang terdiri dari orang tua dan anak. Hubungan yang terjalin antara anak dengan orang tua sangat ditentukan oleh sikap orang tua dalam mengasuh anaknya. Proses pengasuhan yang dilakukan orang tua pada anaknya dan apa yang ditanamkan orang tua kepada anak sejak usia dini. Hal tersebut tertuju pada pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua, yaitu suatu metode yang dipilih dan dilakukan oleh orang tua dalam mengasuh anak. Nah, pada dasarnya, dalam sebuah keluarga itu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan aturan yang ada di lingkungan masyarakat, atau bisa disebut dengan adat istiadat. Jika di dalam keluarga itu menerapkan pola pengasuhan yang tepat pada anaknya, maka anak dapat mematuhi aturan yang sesuai dengan adat istiadat yang ada di lingkungannya, begitupun sebaliknya pada anak. Menurut Monks, pada tahun 2004 berpendapat remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju tingkat dewasa. Pada masa remaja dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fase remaja awal yang berusia 12 sampai 15 tahun dan fase remaja pertengahan yang berusia 15 sampai 18 tahun dan fase remaja akhir yang berusia 18 sampai 21 tahun. Pada masa remaja memang suatu masa yang sangat menyenangkan, sekaligus masa yang tersulit bagi anak dalam menuju proses kedewasaan. Anak sudah beranjak dewasa atau sering disebut remaja, sudah tidak bisa disebut sebagai anak kecil, maupun dianggap sebagai orang yang sudah dewasa. Anak pada usia remaja ini ingin merasa bebas tanpa aturan dan merasa bisa menangani masalahnya sendiri. Di sisi lain, sebagai makhluk sosial, anak pada usia remaja ini masih tetap membutuhkan bantuan dari orang tua maupun dari orang lain. Label perilaku nakal pada remaja yang diberikan oleh masyarakat terjadi akibat remaja sering melanggar norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat, sehingga secara tidak langsung remaja tersebut dicap sebagai anak yang nakal. Selanjutnya mengenai tujuan kegiatan. Di dalam kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada orang tua agar dapat menerapkan pola asuh kepada anaknya, agar dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan anak mendapatkan pola asuh yang baik dari orang tua. Selain itu, hal ini juga dapat berpengaruh terhadap proses perkembangan pengetahuan dan cara anak bersosialisasi di dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada mengenai manfaat kegiatan. Selanjutnya mengenai manfaat dari kegiatan. Jadi kegiatan seminar ini bermanfaat untuk memberitahu kepada orang tua untuk mengenai bagaimana cara pola asuh yang baik dan benar untuk menunjang pengetahuan anak serta perkembangan anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan potensi dirinya sendiri. Kemudian ada sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam seminar ini.
Nah, mengenai sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam seminar dengan tema pola asuh dalam keluarga yang objek sasarannya adalah orang tua, yaitu panitia, pemateri, psikologi anak, dan peserta yang terdiri dari orang tua. Dengan tersebut, para orang tua dapat menyimak dan menerima materi dengan baik dan benar. Selanjutnya, media penunjang yang dibutuhkan. Mengenai media penunjang yang dibutuhkan dalam seminar ini, menggunakan ruangan, meja dan kursi, media elektronik sebagai penunjang seperti laptop dan PPT untuk menjelaskan mengenai materi yang akan disajikan di dalam seminar tersebut. Selanjutnya ada sound system, LCD proyektor. Hal ini dapat mempermudah pemateri dalam menyampaikan materi, dan juga ruangan haruslah nyaman agar para peserta seminar dapat menerima materi dengan baik dan benar. Yang berusia 15-18 tahun, dan fase remaja akhir yang berusia 18-21 tahun. Pada masa remaja memang suatu masa yang sangat menyenangkan, sekaligus masa yang tersulit bagi anak dalam menuju proses kedewasaan. Anak sudah beranjak dewasa atau sering disebut remaja, sudah tidak bisa disebut sebagai anak kecil, maupun dianggap sebagai orang yang sudah dewasa. Anak pada usia remaja ini ingin merasa bebas tanpa aturan dan merasa bisa menangani masalahnya sendiri. Di sisi lain, sebagai makhluk sosial, anak pada usia remaja ini masih tetap membutuhkan bantuan dari orang tua maupun dari orang lain. Label perilaku nakal pada remaja yang diberikan oleh masyarakat terjadi akibat remaja sering melanggar norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat, sehingga secara tidak langsung remaja tersebut dicap sebagai anak yang nakal. Selanjutnya mengenai tujuan kegiatan. Di dalam kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada orang tua agar dapat menerapkan pola asuh kepada anaknya, agar dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan anak mendapatkan pola asuh yang baik dari orang tua. Selain itu, hal ini juga dapat berpengaruh terhadap proses perkembangan pengetahuan dan cara anak bersosialisasi di dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada mengenai manfaat kegiatan. Dari kegiatan baiklah, selanjutnya yaitu sumber dana dalam pelaksanaan. Sumber dana dalam pelaksanaan seminar ini kami dapatkan dari pengajuan proposal yang telah kami buat kepada lembaga-lembaga yang terkait dan kepada pengusaha, dan kami juga mendapatkan beberapa sponsor untuk pendukung acara ini. Kenapa kami mengajukan proposal? Karena acara ini kami laksanakan secara gratis. Selanjutnya yaitu skenario pelaksanaan program. Jadwal acara seminar ini kami laksanakan dari pukul 9 sampai pukul 12. Adapun rincian pelaksanaannya yaitu dari jam 9 sampai jam 9.15 kami melakukan registrasi peserta. Selanjutnya yaitu jam 9 sampai jam 9.15 itu opening acara. Dari jam 9.15 sampai jam 9.20 yaitu pembacaan Al-Quran. Selanjutnya yaitu jam 9.20 sampai jam 9.30 laporan ke Tupel. Selanjutnya dari jam 9.30 sampai jam 9.50 itu sepatah dua kata dari Ketua Yayasan Perlindungan Anak. Selanjutnya dari jam 9.50 sampai jam 9.55 yaitu doa. Dari jam 9.55 sampai jam 10 yaitu penutup. Dalam acara seminar ini kami menggunakan 2 MC. Yang pertama MC formal dan MC non formal. Selanjutnya itu masuk kepada MC non formal. Dari jam 10 sampai jam 10.55 itu MC. Dari jam 10.05 sampai jam 10.35 yaitu pemateri 1. Selanjutnya dari jam 10.35 sampai jam 10.50 yaitu tanya jawab pada pemateri pertama. Selanjutnya
dari jam 11 sampai jam 11.30 yaitu pemateri kedua. Selanjutnya dari jam 11.30 sampai jam 11.55 tanya jawab untuk pemateri kedua. Selanjutnya jam 11.55 sampai jam 12 yaitu penutup. Itu adalah rangkaian acara kami. Selanjutnya yaitu evaluasi. Dalam acara evaluasi ini kami akan melakukan beberapa evaluasi terhadap program yang telah kami laksanakan. Apakah kendalanya, apakah yang akan harus diperbaiki untuk melaksanakan program selanjutnya. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 2. Salah dan jangkal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.